Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Wahyu. Di sini saya ingin menjelaskan materi kelas 9 mengenai bab peluang. Apa sih itu peluang? Yuk kita simak. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Rumus peluang adalah PA sama dengan NA dibagi NS. Keterangan, PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian A, sedangkan NS-nya itu adalah banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel. Contoh soal. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Jadi penyelesaiannya adalah misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2. Itu kan dilempar 1 kali. Jadi banyaknya seluruh kejadian ada 6. Berarti NS-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya ada 6. Terus banyaknya mata dadu lebih dari 2. Itu ada 4. A-nya itu 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya itu ada 4. Maka peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS sama dengan 4/6 diperkecil jadi 2/3. Cara menentukan ruang sampel dan titik sampel. Yang pertama, ruang sampel adalah banyaknya seluruh kejadian dari suatu percobaan yang mungkin terjadi. Yang kedua, titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Cara menentukan ruang sampel ada 3. Yang pertama, dengan cara mendaftarkan satu persatu. Rumusnya adalah NS sama dengan 2 pangkat N. Contoh, ruang sampel 3 mata uang logam. Penyelesaiannya, rumusnya itu kan NS sama dengan 2 pangkat N. Jadi NN-nya itu tuh 3 mata uang logam. Maka NS sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Cara yang kedua, dengan menggunakan diagram pohon. Menentukan anggota ruang sampel dengan cara ini menggunakan bantuan diagram pohon. Cara ini digunakan untuk mencari ruang sampel dari 2 atau lebih kejadian. Contoh, ruang sampel dari pelemparan 3 buah koin secara bersamaan. Berikut diagram pohonnya. Itu kan pelemparannya 3 sampai pelemparannya kan 3 buah koin, maka itu sampai 3 kali, maka diperoleh AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Cara yang ketiga, menggunakan tabel. Cara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan tabel untuk mencari ruang sampelnya. Cara ini sering digunakan untuk mencari ruang sampel dari kejadian yang majemuk atau lebih dari 2 kejadian. Contohnya, ruang sampel dari pelemparan 2 koin. Itu kan ada tabel. Kita belah bagian yang pertama itu uang logam 1, yang kedua itu uang logam 2. Maka diperoleh ruang sampelnya AA, AG, GA, GG. Kisaran atau batas-batas nilai peluang. Dalam suatu percobaan A, nilai-nilai peluang hasil percobaan A tersebut selalu berada pada interval 0 sampai dengan 1. Atau peluang kejadian A lebih dari sama dengan 0. Peluang kejadian A kurang dari sama dengan 1. Jika peluang kejadian A sama dengan 0, maka kejadian A disebut kemustahilan atau tidak mungkin terjadi. Jika peluang kejadian A sama dengan 1, maka kejadian A disebut kepastian atau pasti terjadi. Peluang komplement suatu kejadian. Pengertian dari komplement kejadian A adalah kejadian bukan A. Kejadian bukan A diberi simbol A, petik atau dibaca A komplement. Jika A komplement adalah komplement kejadian A, maka peluang dari kejadian A komplement dapat dirumuskan sebagai peluang kejadian A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Contoh soal, sebuah dadu dilemparkan atau diundi 1 kali. Tentukan peluang dadu yang muncul bukan angka 3. Jadi kita akan jawab contoh soalnya, sebuah dadu dilemparkan atau diundi 1 kali. Tentukan peluang dadu yang muncul bukan angka 3. Oke, kita jawab. Misalkan A adalah kejadian
kejadian muncul angka 3. Kejadian muncul angka 3. Kenapa kok muncul angka 3? Karena kejadian A itu bukan kejadian dari A komplement, maka kejadian A-nya itu muncul angka 3 karena di soal itu peluang dadu yang muncul bukan angka 3. Lalu kita mencari A-nya itu yang muncul angka 3 itu hanya 1 kali. Karena ini kan sebuah dadu dilemparkan 1 kali, maka yang muncul angka 3 hanya 1 kali, maka NA-nya itu ada 1. Terus NS-nya itu total banyaknya seluruh jumlahnya itu dadunya kan dilemparkan 1 kali, berarti totalnya ada 6. Maka peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS, sama dengan NA-nya itu 1, NS-nya itu 6. Maka 1/6. Jadi peluang kejadian A komplement sama dengan 1 kurangi peluang kejadian A sama dengan 1 kurangi peluang kejadian A itu 1/6. Maka kita samakan penyebutnya, jadi bagi 6 semua, ini berarti 6 kurangi 1 sama dengan 5/6. Peluang frekuensi harapan. Pengertian frekuensi harapan adalah banyaknya suatu kejadian atau peristiwa yang diharapkan terjadi dalam suatu percobaan atau eksperimen. Rumus peluang frekuensi harapan kejadian A adalah FHA sama dengan PA dikali N. Keterangan FHA itu frekuensi harapan muncul kejadian A, PA adalah peluang kejadian A, N adalah banyaknya percobaan. Contoh soal, pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 60 kali. Berapa kali muncul mata dadu prima? Oke, kita akan menjawab pada soal ini. Pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 60 kali, berapa kali muncul mata dadu prima? Oke, kita jawab. Kita misalkan A itu kejadian muncul mata dadu prima. Maka A-nya mata dadu prima itu kan dilempar hanya 1 kali. Maka primanya bilangannya itu 2, 3, 5. Maka NA-nya itu ada 3. Terus NS-nya itu ada 6 karena hanya dilempar 1 kali. Terus kan udah diketahui udah dicari NA sama NS. Terus kita mencari peluang kejadian A. Peluang kejadian A itu kan rumusnya NA bagi NS. NA-nya itu 3 dibagi 6. Hasilnya 3/6. Terus kita mencari frekuensi kejadian A. Terus rumusnya itu kan peluang kejadian A dikali N. Nah, dengan peluang kejadian A-nya itu 3/6 dikali 60, hasilnya ini coret 10, hasilnya 30 kali. Kejadian saling lepas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling lepas apabila tak ada satupun elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang ada pada kejadian B. Untuk dua buah kejadian yang saling lepas, maka peluang salah satu A atau B mungkin terjadi. Rumusnya yaitu peluang terjadinya A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B.
Contoh soal, 2 buah dadu masing-masing berwarna merah dan putih dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10. Kita jawab hasil pelemparan dadu, gambarkan pada tabel sebagai berikut. Yang berwarna kuning, kita misalkan kejadian A yang mata dadu yang berjumlah 3, yang berwarna biru, kita misalkan kejadian B, mata dadu yang berjumlah 10. Tadi kan yang mata dadu berjumlah 3 itu A-nya ada 2, yaitu 1,2, 2,1, maka NA-nya 2. Terus yang mata dadu berjumlah 10 tadi B-nya ada 4,6, 5,5 sama 6,4, maka NB-nya ada 3. Karena tidak ada elemen yang sama pada A dan B, digunakan rumus peluang terjadinya A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Sama dengan peluang kejadian A itu kan NA dibagi NS. NA-nya tuh tadi 2, NS-nya 36 karena itu pelemparan 2 buah dadu. Terus peluang kejadian B, NB-nya itu 3, NS-nya itu 36, maka di jumlah hasilnya 5/36. Kejadian tidak saling lepas, artinya ada elemen A yang sama dengan elemen B. Rumusnya dapat dituliskan menjadi peluang terjadinya A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang terjadinya A dan B. Keterangan itu peluang terjadinya A atau B. Contoh soal, sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu plit secara acak. Tentukan peluang dari kartu yang terambil adalah kartu hati dan kartu bergambar. KQJ. Oke, kita akan menjawab pertanyaan. Sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu plit secara acak. Tentukan peluang dari kartu yang terambil adalah kartu hati dan kartu bergambar. KQJ. Oke, kita jawab. Pertama, jumlah kartu plit itu kan ada 52, maka NS-nya 52. Terus jumlah kartu hati. Kartu hati kita misalkan itu peluang. Kita misalkan kejadian A, yang kartu bergambar kita misalkan kejadian B, maka jumlah kartu hati NA-nya ada 13. Terus jumlah kartu bergambar NB-nya sama dengan itu kan ada 3. Satunya itu kan terdiri berjumlah 4, maka berarti 3 kali 4 ada 12, maka NB-nya ada 12. Terus habis itu kartu hati dan kartu bergambar dapat terjadi bersamaan, yaitu kartu king hati terus queen hati, terus jack hati dan jack hati, sehingga A dan B tidak saling lepas. Di penyanyi A irisan B ada 3. Ini kartu king hati, queen hati, dan jack hati ada 3. Oleh karena itu berarti peluang terambilnya kartu hati dan kartu
bergambar adalah rumusnya peluang terjadinya A gabungan B atau peluang terjadinya A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang terjadinya A dan B. Peluang kejadian A itu kan NA per NS, itu kan N-nya 13, NS-nya 52, berarti 13 per 52 ditambah peluang kejadian B-nya, NB-nya itu 12 per NS-nya 52 dikurangi ini peluang terjadinya A dan B, itu banyaknya A dan B itu ada 3, NS-nya 52. Kita jumlahkan menjadi 22 per 52. Kita perkecil jadi 11 per 26. Kejadian saling bebas. Dua buah kejadian dapat disebut saling bebas bila munculnya kejadian A tidak berpengaruh pada munculnya kejadian B, sehingga peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan. Rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. Peluang terjadinya A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Contoh soal, pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 2 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap pada pelemparan pertama dan mata dadu 3 pada pelemparan kedua. Oke, kita akan menjawab contoh soalnya itu. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 2 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu genap pada pelemparan pertama dan mata dadu 3 pada pelemparan kedua. Kita misalkan kejadian A itu munculnya mata dadu genap pada pelemparan pertama, yang kejadian B itu kita misalkan mata dadu 3 pada pelemparan kedua. Jadi kan NS-nya itu kan hanya satu pelemparan, jadi ada 6. Terus A-nya itu kan munculnya mata dadu genap pada pelemparan pertama, berarti 2, 4 sama 6. Jadi NA-nya ada 3. Terus B itu kan mata dadu 3 pada pelemparan kedua, itu kan hanya satu kali pelemparan, jadi yang muncul angka 3 itu hanya 1. Jadi NB-nya 1. Terus kemudian peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS sama dengan N-nya 3, NS-nya 6, perkecil jadi 1 per 2. Terus peluang kejadian B sama dengan NB dibagi NS sama dengan NB-nya itu 1, NS-nya itu 6. Oke, terus karena kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B, maka kita mencari peluang terjadinya A dan B. Rumusnya peluang kejadian A dikali peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A itu 1 per 2 dikali peluang kejadian B itu 1 per 6, hasilnya 1 per 12. Kemudian selanjutnya peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian atau FA
terhadap percobaan yang dilakukan M. Rumus peluang empirik FA sama dengan NA dibagi M. Keterangan FA itu frekuensi kejadian A, NA banyak anggota dalam kejadian A, M banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Contoh, pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 30 kali, ternyata tim Indonesia menang 18 kali. Seri 8 kali dan kalah 2 kali. Dari data yang sudah ada, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Jawab, itu yang diketahui pertandingan sepak bola dilaksanakan 30 kali, berarti itu M sama dengan 30. Terus sedangkan tim Indonesia menang sebanyak 18 kali, berarti NA-nya itu sama dengan 18. Peluang tim Indonesia menang FA sama dengan NA bagi M sama dengan NA-nya 18, M-nya 30. Jadi 18 per 30 bekerja jadi 3/5. Kemudian peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin antar ruang sampel. Biasanya peluang teoretik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya satu kali. Rumusnya PA sama dengan NA dibagi NS. PA adalah peluang, NA adalah frekuensi kejadian yang diharapkan, NS adalah frekuensi seluruh percobaan. Contoh, pada sebuah kantong terdapat 40 kelereng dengan warna merah 16 buah, hijau 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian diambil satu buah kelereng secara acak. Tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Jawab, itu kan banyaknya seluruh kelereng ada 40, maka NS-nya 40. Jumlah kelereng merah 16, kelereng hijau 8. Jumlah kelereng biru itu hasil pengurangan dari penjumlahan kelereng merah dan hijau, jadi sama jumlah keseluruhan dikurangi sama total kelereng merah sama hijau. Terus 40 kurangi 16 oleh 8 hasilnya 16, maka peluang kejadian A sama dengan N banyaknya kelereng biru dibagi NS sama dengan N birunya itu 16, NS nya 40, maka diperkecil jadi 2/5. Sekian yang bisa saya sampaikan materi mengenai bab peluang. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.